Nah, ini sudah tampil ya di situ ya. Saya lanjutkan dengan materi yang kedua ya, untuk quantum circuit. Oke, ini file kedua. Kemarin yang sebelumnya sudah bisa menyiapkan qubit ya. Kalau di Google Colab ya, ini kita install ulang lagi. Misal belum disimpan ya, bisa diinstal ulang. Kemudian nah, kita siapkan library masih sama dengan yang kemarin, cuma ini saya tambahi dengan dua ini ya, quantum register dan classical register. Sebetulnya ini dua ini boleh dipakai boleh tidak ya, cuma ini untuk menunjukkan teknik yang berbeda aja ya. Kalau mau dipakai silakan, nggak apa-apa sih sebetulnya. Yang kemarin juga sudah cukup sebetulnya. Oke, nah kita contohkan untuk membangun sirkuit ya. Jadi saudara harus mengalokasikan jumlah qubit dulu ya. Ingin membangun sirkuit kuantum dengan berapa qubit, nah itu dialokasikan. Misalkan nih ya, ini kita definisikan bebas ini ya, kemarin qubit, sekarang pakai QC quantum circuit ya. Ini misalkan, nah ini 3 itu artinya kita masih ingat, berarti kita membutuhkan 3 qubit itu. Oke. Nah, di sini ingat ya, jumlah qubit itu diawali dari 0 gitu ya. Jadi ini qubit 0 itu berarti qubit pertama ya. Ini artinya adalah Q0 ya. Kemudian yang ini berarti kita punya qubit 0, qubit 1 dan qubit 2 gitu ya. Nah, ini qubit 0-nya kita kasih hadamat misal, qubit 2-nya kita kasih gerbang Z ya. Qubit 3-nya kita kasih gerbang X misalkan. Oke. Kemudian ini barir ini tidak diproses oleh operator ya, ini tidak ada operatornya, ini hanya barir aja. Pembatas ini tidak akan diproses oleh rangkaian ya, hanya barir saja. Oke, kemudian nah ini kita menerapkan contoh misalkan gate tunggal ya, ini misalkan gate untuk qubit tunggal ya. Jadi yang ini qubit tunggal nih misalkan ya, kasih contoh misalkan ini qubit tunggal ya. Kemudian kalau CX swap, nah itu dia butuh 2 qubit. Jadi ini kita menerapkan qubit ganda ya. Ya misalkan nih CX ya, CX 01 itu artinya masih ingat ya, kontrol X itu berarti qubit pertama ini sebagai kontrol, qubit keduanya sebagai targetnya ya. Nah, ini swap itu kalau Anda masih ingat, swap itu hanya membalik keadaan qubit aja ya. Nah, ini juga 2 qubit ganda. Nah, ini kita kasih barir lagi ya, tidak diproses itu. Kemudian nah kita terapkan misal qubit 3 atau lebih ya. Ini contohnya CCX ya, kontrol X. Maka kita butuh 3 qubit, yaitu qubit 0, 1, 2. Kalau Anda masih ingat, kontrol X itu artinya qubit 1, 2 sebagai kontrolnya, qubit terakhir sebagai target. Nah, lalu kita jalankan dulu ya. Tadi ini belum kita jalankan, dijalankan. Ditunggu aja. Oh, kita belum install nih ya. Oke, ini nanti error nih. Nah, kita install dulu ya. Pip install Qiskit.
Saudara bisa ngikutin kalau misalkan sambil bawa laptop, Qiskit Air dan Pilatex N ini untuk matematis ya. Ditunggu saja sampai selesai. Nah, sudah selesai, baru kita import library ya. Import pustaka. Bahasa ya, import pustaka. Oke, sudah. Nah, kita pertama membangun sirkuit kuantum tadi ya. Kita menerapkan qubit tunggal, qubit ganda, dan juga qubit 3 atau lebih ya. Nah, ini kalau kita jalankan, kita akan mendapatkan rangkaian. Nah, ini ya. Jadi ini tadi barir ya. Jadi barir itu bentuknya yang ini, garis ini barir. Nah, tadi yang pertama ini ya, kita mencoba menggunakan qubit tunggal nih ya. Misalkan hadamat Z dan X nih ya, ini ya, pada masing-masing qubit ya. Hadamat Z sama X. Kita kasih barir ya. Nah, kalau Anda menerapkan barir itu artinya itu Anda beralih ke layer. Jadi ini sudah layer kedua. Ini layer pertama, ini layer kedua. Ini layer ketiga ya. Oke, kemudian kalau atau deep ya. Jadi bisa juga kedalamannya seberapa. Nah, size-nya itu bisa diukur dari banyaknya gate. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita menerapkan 6 gate atau size-nya berarti 6. Kalau deep-nya itu bisa layernya ini ya. Kalau deep itu pertama bisa dilihat layernya, yang kedua akan lebih presisi tepat kalau Anda melihat per baris kolom. Jadi ini kolom pertama, ini masuknya kolom kedua, ini kolom ketiga, ini kolom keempat. Nah, itu berarti deepnya. Kalau layernya ini layer 1, layer 2, layer 3. Layer 2 ada 2 kolom, ada 2 deep. Oke, ini ya cara membuat sirkuit, contohnya seperti ini ya. Anda bisa menerapkan sendiri nanti ya, berkreasi. Nah, nanti berikutnya kita akan mengaplikasikan sirkuit itu untuk studi kasus apa misalnya di machine learning atau yang lain. Nah, masih ingat kita bisa mengukur ya keadaan qubitnya, jalankan pakai state vector kemarin sudah. Nah, ini ya. Nah, ini keadaan qubit keseluruhan. Jadi ini Anda kan waktu UTS mengerjakan ini si 0 ya, si 0-nya awalnya kan 000, lalu si 1, si 2, si 3, si 4. Nah, ini terakhirnya ya, si akhirnya ya itu setelah melewati yang gate terakhir ini, maka ini yang terukur ya. Jadi ini keadaan akhirnya adalah 010 dan 011 dengan probabilitas amplitudo 1/2K2. Nah, ini kalau dicari probabilitasnya tinggal dikuadratin menjadi 1/4 ya. 2/4 setengah ya jadinya ya. Oke, masing-masing setengah-setengah gitu. Nah, bisa diplot pakai quantum sphere ya atau Q-sphere ini. Representasi bola blok yang lebih sederhana ini ya. Nah, ini jadi ini ada keadaan 010 dan 011. Probabilitasnya atau amplitudonya tadi ya. Ini amplitudonya sekian. Nah, kalau kita ukur ya, melakukan pengukuran atau measure ya, pakai measure all itu bisa, atau Anda mau mengukur salah satunya juga bisa ya. Misalkan kita mengukur semuanya. Nah, ini nanti akan muncul kayak gini ya. Ini namanya simbol measure ya. Atau gate untuk measurement. Ini berarti Anda mengukur qubit pertama, qubit kedua, dan qubit ketiga. Ini diukur. Ya, di measure. Ya. Ini teknik yang pertama, cara measure-nya seperti ini. Ini langsung gitu. Oke. Nah, berapa probabilitasnya? Nah, ini kita bisa menggunakan simulator ya. Jadi pakai backend AR, simulatornya GSM, lalu kita menghitung ya. Kita hitung dengan cara eksekusi. Ini maksudnya adalah mengeksekusi probabilitas munculnya keadaan ya. Karena berbasis probabilitas, maka Anda membutuhkan
berapa kali perhitungannya, shootnya berapa kali. Nah, ini default. Kalau ini Anda hilangkan, maka defaultnya adalah 1024. Ini kalau misalkan dihilangkan gitu ya. Nah, ini nggak apa-apa gitu. Tapi kalau Anda mau menentukan, ya misalkan pakai 1000 gitu, atau 100 atau 500 ya diisi aja. Oke, nah ini teknik eksekusi. Kemudian hasil eksekusinya itu probabilitas dalam bentuk histogram misalkan ya, atau yang lainnya boleh. Nah ini kita upload pakai histogram. Nah, kita akan mendapatkan probabilitas dari keadaannya ya, 010 dan 011. Nah kira-kira 50% lah ya. Nah ini lebih dikit ya. Nah itu ketika Anda ingin mencari probabilitas ya. Nah ini nanti tekniknya itu tidak semuanya akan dipakai sebetulnya ya. Nanti mana yang lebih dominan itu yang dipakai, atau Anda menggunakan teknik yang lain bisa. Oke. Nah selanjutnya, nah ini ya, ini teknik yang lain ya. Misalkan tadi kan kita tidak pakai quantum register dan classical register ya untuk melakukan pengukuran. Jadi kita langsung saja tadi ya. Nah di sini kita mendefinisikan dulu quantum register dengan 3 qubit juga. Nah ini didefinisikan sebagai key, berarti kuantum. Lalu classical register ini pakai 3 qubit juga, harus sama ya ini, karena masing-masing quantum register itu membutuhkan satu classical register. Nah ini simbolnya C, berarti klasik. Nah keduanya itu kita bin ke dalam quantum circuit ya, ini di kompos lah ya. Jadi kita masukkan ke quantum circuit CR dan CR. Nah ini sama dengan yang tadi ya, kita menggunakan qubit tunggal, ada barir, ini qubit ganda, asih barir, ini qubit 3 atau lebih. Nah, kalau Anda menerapkan quantum register, maka Anda cara measure-nya seperti ini bisa contohnya ya. Nggak harus gini sebetulnya ya. Measure all pun nggak apa-apa sebetulnya. Tapi ini Anda bisa menggunakan teknik. Kalau tadi kan kita measure all gini ya. Terus ininya nggak ada gitu. Nah tadi kan gini. Nah ini karena kita sudah mendefinisikan quantum register dan klasikal, maka ini artinya ya ini yang depan ini berarti ini quantum register. Itu akan disimpan ke classical register yang belakang. Jadi ini yang klasik ya. Artinya qubit 0 itu probabilitasnya nanti akan disimpan ke dalam C0. Kemudian qubit 1 itu ke C1, qubit 2 ke C2. Nah, seperti itu. Nah, ini kita plot ya. Nah, sama ya. Nah, cuma kalau Anda perhatikan ini tidak lagi pakai miss. Ya, kalau tadi kan pakai measure ya. Nah, ini nanti misalkan, nah ini pakai meas itu measure. Ya, nah sekarang ini pakai classical register. Tapi sebetulnya itu sama aja sih, nggak ada persoalan ya, sama sebetulnya. Ya, kalau kita plot pun ya tekniknya akan menghasilkan probabilitas juga ya. Nah, cuma ini bisa aja beda. Jadi karena berbasis probabilitas, ini kalau Anda running itu nanti cara ngambilnya acak lagi. Ya. Jadi seperti itu, ya, berbasis probabilitas. Ya. Jadi kalau Anda nembak ya nanti probabilitasnya akan berubah. Kayak gitu ya. Makanya kalau Anda hanya sekali nembak ya nanti munculnya hanya salah satunya karena hanya satu kali. Peluangnya ya udah 100% semua itu. Nah, seperti ini ya. Jadi hanya 100% itu yang muncul 011. Nah, itu probabilitasnya enggak true randomness jadinya. Nah, kalau ini benar-benar true randomness. Nah, ini kita akan mendapatkan probabilitas dari keduanya. Oh, sudah selesai. Nah, itu ya. Jadi step by step dulu ya, pelan-pelan. Anda kalau nanti sudah bisa membangun sirkuit, nah baru kita nanti aplikasikan.
Anda boleh berkreasi ini diganti-ganti ya, misalkan Anda mau mengganti ya, menambahkan kubit misalkan ya, akan pakai 4 kubit, garis 4. Misalkan kubit pertama dan kubit terakhir misal ya, berarti 3, itu dikasih adamat misal. Nah ini nanti ya, jadi adamat di sini dan sini. Bebas, Anda bebas berkreasi. Nanti yang lainnya bisa disesuaikan ya. Misalkan Anda menerapkan kubit CX ya. Jadi 01 dan 12 misal. Coba ya. Nah ini ya. 01, 12. Terus tambahin misalkan ya. 2 ke 3. Nah ini ya. Jadi ini entanglement namanya. Nah swabnya misalkan ya itu bisa juga ya ditambahkan ya. Ini 12 kemudian misalkan 03. Jadi nanti jadinya jadi saya misalkan mau pengennya 0 dengan 2, 1 dengan 3 misalkan. Nah ini 0 dengan 2, 1 dengan 3, bebas sih ya. Itu contoh aja. Terus karena kita pakai 4 kubit, kalau kita menerapkan yang gate 4 kubit ya atau lebih, nah itu juga bisa ya. Kalau ini CCE kan gate-nya 2 kubit ya. Misalkan pakai kubit gate yang lain ya, nanti juga bisa disesuaikan. Nah, ini misalkan kita mau menambahkan ya. Misalkan tadi 012 terus kita misalkan mau menambahkan di 123 misalnya. Bebas nih berkreasi aja ya, contoh. Nah, tentu saja kalau diukur nanti berubah ya adanya. Nah ini jadi ada 0001, 0100 dengan masing-masing probabilitas. Contoh ya itu. Jadi Anda bisa menggunakan teknik quantum register, classical register itu hanya definisi aja ya. Nggak ada masalah nanti. Terus, nah ini nanti ini juga ditambahi kalau mau diukur semua. Jadi kalau measure all itu nanti semuanya akan terukur ya. Tapi kalau kita menggunakan classical register itu tergantung mana yang disimpan. Nah ini nanti jadi semua kubit akan diukur itu. Kita coba berkreasi misalkan ya. Nama gini misalnya. Apa yang terjadi? Nah itu nanti bisa dibahas. Nah ini artinya apa? Yang kita ukur itu hanya kubit 0 dan kubit 1 aja. Kubit 2, 3 ini sebagai bantuan saja, add-on lah ya, addition kit. Nah, ini tentu akan mempengaruhi performa dari rangkaian ya, probabilitasnya akan berubah. Nah ini nanti keadaannya akan berubah ya, ada 0000 ya. Jadi kalau teknik tadi ya, bedanya measure all ya semuanya akan diukur. Tapi kalau kita definisikan quantum register, classical register, nah kita bisa mengukur yang mana saja ya, yang kita hendaki. Misalkan hanya mengukur kubit pertama tok ya nggak apa-apa. Nah, tapi ini teknik yang lain aja ya. Kalau sudah dibuat ya diukur semua itu aja. Untuk meningkatkan probabilitas. Nanti ini akan berubah ya. Nah ini. Jadi probabilitasnya berubah, keadaannya nanti akan berbeda juga. Oke, itu step by step untuk nanti kita mulai mengaplikasikan. Ya, saya kira nanti Anda
akan saya kasih tugas ya, sebagai nilai tugas dan UASnya itu Anda nanti menerapkan ya, membuat sirkuit Anda sendiri, nanti diterapkan misalkan untuk machine learning atau deep learning atau di bidang kriptografi itu bebas nanti ya. Anda boleh mencari referensi juga. Tapi Anda harus bisa membuat sirkuitnya dulu. Kalau Anda sudah bisa membuat sirkuit, maka Anda bisa membuat algoritma kuantum. Nah, itu ada yang mau ditanyakan? Isi Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Itu fungsinya diberi barrier itu untuk apa Pak? Nah, contoh misalnya ya. Nah, kita kasih barrier, itu artinya kita punya layer tadi ya. Jadi, ini berarti kalau Anda kasih barrier, berarti ini layer pertama. Ini layer kedua, ini layer berikutnya itu ya. Kalau Anda nggak kasih barrier, misalkan ini tak hapus ya, yang ini leh, misalkan nih. Nah ini kan kita punya layer 1, 2, 3. Gitu. Jadi ini kita tadi ngasih barrier, ini dan mana tadi? Nah ini ya. Jadi ini kita barrier, ini di sini barriernya, berikutnya ini kita kasih barrier. Nah ini juga berikutnya. Nah barrier tidak akan diproses. Ya, jadi dia hanya menunjukkan bahwa maka ini menjadi lapis kedua. Jadi ini lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga. Ketika Anda hilangkan ya ini kan 3 lapis ya. Kalau kita hilangkan misalkan barriernya nggak dipakai, dia akan berubah nanti. Nah ini, berarti kita hanya punya satu layer. Nah, jadi definisi layernya seperti itu. Ya. Ini satu layer. Kalau kita measure ya nanti muncul barrier, tapi barriernya itu barrier dari measurement tadi. Ini untuk menunjukkan ya, misalkan nih, sebetulnya itu nggak akan diproses barriernya ya. Jadi saya kasih keterangan ini tidak diproses karena dia bukan gate operator. Gitu. Nggak apa-apa, misalkan nggak dipakai pun nggak apa-apa itu. Nah ini cuma kalau Anda terapkan barrier, itu Anda bisa menerapkan layer lah untuk memudahkan gitu. Karena nanti ketika kita masuk ke machine learning, nah Anda bisa membuat replikasinya atau repetisinya, yaitu konsepnya masuk ke layer. Ya. Kalau ke deep learning ya nanti Anda, ini kalau belajar machine learning klasik atau deep learning klasik, deep learning lah ya, misalkan neural network kan Anda bermain dengan layer. Nah di sini bisa ditunjukkan oleh barrier gampangnya gitu ya. Anda bisa membatasi itu maksudnya. Batasi dengan barrier ya. Nah ini ya. Nah, ini kalau kita nggak pakai barrier itu secara alamiah nanti fungsi measure tadi itu akan memunculkan barrier ya pada akhir dari rangkaian. Jadi kalau ini kita akan membaca ini satu rangkaian. Tapi kalau satu layer, tapi kalau kita kasih barrier kita bisa membaca bahwa itu layer yang berbeda. Gitu Mas ya. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya kira untuk step kedua ini cukup di rangkaian sirkuit ya. Nanti berikutnya Anda silakan bikin-bikin sirkuit sendiri ya, atau cari-cari di jurnal banyak kok. Misalkan ya, jurnal misalkan quantum quantum neural network misalnya. Ini Anda akan belajar sirkuit mana orang atau di ini aja di Google aja biar langsung muncul quantum neural network biasanya. Nah ini klasik ya versi. Nah ini misalkan ya, ini orang pakai neural network nih.
Terlihat nggak ini? Ini ada papernya orang ditaruh di bloknya ini quantum neural network. Nah ini ya. Nah ini artinya apa? Ini adalah encoding data. Ini nanti kita akan bicara sampai ke encoding data. Ya, tapi ini semua ini adalah sirkuit ya. Jadi kumpulan ini sirkuit namanya ya. Ini nanti measurement kayak gini ya. Nah ini dia kumpulan dari gate-gate ya untuk optimasi parameter. Ini neural network ya. Jadi, nah ini kalau tidak dikasih barrier ini jadinya satu layer. Begitu nanti Anda melakukan repetisi, berarti itu nanti layer berikutnya, seterusnya gitu ya. Nah, Anda bisa ngasih barrier gitu loh ya. Contoh lagi misal, nah ini ya, nggak ada yang barrier ya. Quantum neural network misalkan ya. Nah, ini encodingnya, lapisan untuk encoding. Kalau di klasik ya ini input layer ya. Kemudian ini hidden layernya ya. Kemudian nanti ada output layer di measurement. Nah ini kalau di CNN ya ini F itu fully connected layernya. Jadi ini semua berbasis sirkuit ya. Bebas Anda bikin sirkuit misalkan kayak gini. Ini sirkuit juga. Ya, Anda membangun quantum CNN misalkan quantum convolution neural network. Ini namanya quantum convolution, quantum pooling layer gitu ya. Convolution layer berbasis kuantum. Jadi variasi sirkuitnya itu bebas ya. Kalau Anda bisa menemukan sirkuit dengan aplikasi yang baik ya, menghasilkan akurasi yang bagus, nah itu temuan juga itu ya. Jadi banyak lah ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, nggak ada, saya kira cukup ya untuk sesi kedua ini. Nanti kita lanjutkan dengan materi yang lain. Nanti sampai Anda bisa menjalankan machine learning quantum atau kriptografi kuantum. Oke, saya kira cukup kalau tidak ada yang ingin disampaikan. Untuk presensi ini nanti yang login atau yang join itu otomatis akan direkap karena saya pakai versi langganan nih Google Meet-nya. Jadi nanti ada laporan biasanya dalam bentuk spreadsheet lah ya, Excel gitu ya. Nanti email siapa, nama siapa ini ya, Anda pakai nama apa itu. Jadi kalau bisa pakai nama Anda sendiri. Nanti yang akan terekam ya nama ini ya dan juga emailnya. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.